Seorang bayi perempuan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Banjarbaru. Penerbangan internasional dari Bandara Samsudinor dimulai 20 Oktober mendatang. Meski terbatas bahan baku, perajin purun di Banjarbaru tetap produktif dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam damai Banua. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, TV Orang Banua kembali hadir menemani Anda dalam Kalimantan Selatan hari ini di edisi awal pekan, Senin hari ke-6 di bulan Oktober 2025. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, beragam informasi di seputar Kalimantan Selatan telah kami siapkan untuk Anda dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saya Rida Ninor dan inilah informasi untuk Anda selengkapnya. Kami awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, bayi perempuan terbungkus karung dan kantong plastik gegerkan warga Jalan Rosela, Kelurahan Kemuning, Kota Banjarbaru. Saat ditemukan, bayi perempuan lengkap dengan ari-ari ini dalam kondisi meninggal dunia. Dan kepolisian memburu pelaku pembuang bayi. Warga Jalan Rosela, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, dikejutkan penemuan jasad bayi yang dibungkus dalam plastik dilapis karung beras. Sesosok bayi perempuan ini diduga dibuang pelaku hingga meninggal dunia di samping sebuah rumah di Jalan Rosela ini. Saat ditemukan, bayi perempuan ini masih lengkap dengan tali pusar dan ari-ari. Salah seorang saksi, Siti Norbani, mengatakan, bayi perempuan ini pertama kali ditemukan oleh ODGJ bernama Murni yang biasa lalu lalang di sekitar rumahnya. Waktu itu ia mendapati Murni sedang menenteng karung yang berisikan bayi dan diberitahukan kepada warga bahwa yang Murni bawa bukan sampah, melainkan bayi. Kemudian pihaknya langsung melaporkan kejadian ini ke kepolisian untuk ditindaklanjuti. Pak Jakob ini itu jadi balik lagi, jadi bapaknya namanya juga orangnya kurang normal, terserahnya mau pagi mau subuh terserah. Sampai sini apa dibawa belum ada ke sampah. Oh ya kah, sudah hai. Tapi sampai sana bebulit. Ini lain sampah jernya, ada bayi. Jago bang, bayi banget. Sini dulu jar abahnya melihat bujur kah ada. Kan orang kayak ini kan kita kada perlu percaya. Nah, sekali dibuka, iya, rumah kami ini menangis. Kan bapak tadi melihat bayi itu. Pas kalian buka tuh sudah meninggal kan? Iya dong, ada lagi. Timbainya kan mungkin ditimbai nang pelaku. Yang menimbai itu bukan inya kan membawa aja. Mau anak ketampang tadi. Sementara Kapolsek Banjarbaru Utara Kompol Heru Setiawan mengatakan, pihaknya saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti dan mengumpulkan para saksi untuk memburu pelaku pembuang bayi. Yang mana menurut keterangan saksi bahwa bayi itu ditemukan oleh saudara Murni. Dia memang kehidupannya sering jalan-jalan, kemudian menemukan dibawa ke bawah. Ditanya oleh saksi Siti Nurbaya, apa itu? Dijawab bayi. Kaget kan si Siti Nurbaya, saksi Siti Nurbaya, kemudian dicek benar, kemudian memberitahu Pak RT tadi menelpon Pak Babin. Jadi untuk sementara anggota masih di lapangan dan kami sendiri juga masih di lapangan untuk melakukan penyelidikan dari bukti-bukti siapa pelaku daripada pembuangan bayi tersebut. Kemudian bayinya dibawa ke rumah sakit idaman untuk dibuatkan visum et repertum sehingga untuk mengetahui penyebab kematian bayi itu sendiri. Pasca ditemukan, jasad bayi langsung dilarikan ke Rumah Sakit Idaman Banjarbaru untuk dilakukan visum. Kepolisian saat ini tengah bergerak mencari tanda-tanda dan mengumpulkan CCTV di sekitar temuan bayi untuk memudahkan mencari dan menemukan pelaku pembuang bayi. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI puji program Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan dan sebut terbaik dengan didukung fasilitas lengkap. Orang tua murid akui adanya perubahan pada anaknya pasca bersekolah di sekolah rakyat dari lebih mandiri dan bertanggung jawab. Rombongan Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat ini, Komisi 8 DPR RI meninjau langsung aktivitas proses belajar mengajar, ekstrakurikuler, sarana prasarana, hingga berdialog bersama orang tua dan wali siswa yang bersekolah di sekolah rakyat. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri mengatakan, keseluruhan fasilitas tertata dan berjalan dengan baik. Mulai dari ruang belajar, asrama, kegiatan ekstrakurikuler yang banyak, ada klinik kesehatan, dan perpustakaan untuk memfasilitasi 125 siswa di sekolah rakyat ini. Kalau seluruh Indonesia banyak catatannya, tapi kalau untuk di Kota Banjarbaru ini saya kira tinggal memaintain keseluruhan. Saya tadi ngecek juga dengan guru-gurunya juga sudah diperbantukan dari PNS dari provinsi. Jadi tidak ada masalah dan juga ada yang dari P3K, jadi sudah aman. Nah, kalau keseluruhan di Indonesia itu sangat variatif. Kenapa? Karena tergantung dari terintegrasinya dengan pemerintah daerah atau tidak, dukungan pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi, dan juga kondisi daerah tersebut. Karena di beberapa tempat, misalkan di daerah-daerah Jawa Barat, ya, ada tersebar di beberapa tempat dan juga fasilitasnya memang lebih baik di Kalimantan Selatan ini daripada Jawa Barat yang saya kunjungi ya. Sementara salah seorang orang tua siswa, Herlina Wati, mengakui setelah bersekolah lebih dari 2 bulan di sekolah rakyat ini, anaknya lebih bertanggung jawab dan mandiri. Alhamdulillah sangat membantu, khususnya buat kami yang ekonomi menengah. Jadi saya kan memiliki 4 orang anak nih, jadi pekerjaan cuma guru ngaji dan suami cuma ojek online, ya kebutuhannya paling buat makan, keperluan sehari-hari. Dengan adanya sekolah rakyat ini benar-benar membantu ekonomi kami, yaitu dari segi pendidikan gitu, dan fasilitasnya bagus, kemudian lingkungan asrama yang nyaman, staf pengajar yang benar-benar ramah, benar-benar mendidik gitu. Jadi anaknya pun punya banyak kemajuan gitu, walaupun cuma ada 2,5 bulan ya di sini, dia lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, dan semangat untuk sekolah di sini, dia kerasan gitu di sini. Sejak dimulai Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 pada tahun ajaran baru 14 Juli 2025 lalu, pelaksanaan proses belajar mengajar dengan konsep boarding school ini tidak mengalami kendala. Di sisi lain, para siswa asrama di sini difasilitasi pelayanan makanan yang baik dan teratur, seperti makan 3 kali sehari dan snack 2 kali sehari. Pemirsa, memasuki musim pancaroba, peralihan cuaca yang tidak menentu antara musim kemarau dan hujan memicu kondisi lingkungan yang rawan menimbulkan berbagai penyakit. Salah satunya ISPA yang menjadi penyakit yang sering terjadi saat musim pancaroba. Memasuki musim pancaroba, peralihan cuaca yang tidak menentu antara musim kemarau dan hujan memicu kondisi lingkungan yang rawan menimbulkan berbagai penyakit, seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, demam, diare, penyakit kulit, dan demam berdarah Dengue. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Banjarbaru, Erni Syafridanur mengatakan, ISPA menjadi salah satu penyakit yang sering terjadi saat musim pancaroba, sebab perubahan suhu dan kelembapan memicu iritasi pada saluran pernapasan dan memudahkan virus maupun bakteri berkembang biak. Meskipun tidak ada peningkatan penyakit yang signifikan, dirinya tetap menghimbau pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencukupi asupan gizi, serta rutin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan dengan sabun. Kasus untuk di musim penghujan ya, biasanya kita menghadapi kasus diare yang kita perlu waspadai, kemudian ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, dan biasanya itu lebih kepada pneumonia, kemudian juga kasus DBD. Musim ini tentunya terkait masalah ramalan cuacanya ya, mungkin kita tidak bisa memprediksi ya, karena terus terang kami juga tidak tahu persis, karena cuaca kadang bisa berubah ya. Kalau dulu kita bisa memprediksi Januari sampai Juni kemarau, kemudian di akhir tahun itu sudah
hujan. Tapi kalau sekarang tahu-tahu nanti ada kemarau lagi. Syafrida juga menyarankan masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, atau gangguan pencernaan. Pemirsa, kartu Indonesia Pintar Kuliah bukti negara hadir. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Pemirsa, kisah inspiratif datang dari seorang mahasiswa muda berprestasi asal Banjarmasin, Jalu Eko Prasetyo. Mahasiswa baru jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Lambung Mangkurat ini menjadi salah satu dari 900 mahasiswa yang beruntung menerima kartu Indonesia Pintar Kuliah. Sejak di bangku sekolah dasar, Jalu Eko Prasetyo tak pernah keluar dari 3 besar. Konsistensi prestasi itulah yang membuktikan keadaan ekonomi tak menghalangi langkah untuk terus berprestasi. Di usia 18 tahun, Jalu berhasil melaju ke jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat. Berkat program KIP Kuliah, ia tak hanya mendapatkan pembebasan biaya pendidikan, namun juga dukungan biaya hidup sebesar 5 juta rupiah setiap semester. Harapannya nanti dengan adanya bantuan dari pemerintah ini ya bisa membantu perekonomian keluarga saya dan dalam bidang akademik itu juga bisa membantu saya dalam hal-hal mungkin pembimbingan untuk kedua skripsi, membimbing untuk membantu membuat skripsi sampai saya lulus nanti. Untuk tahun ini katanya KIP-nya diberikan nanti sampai lulus dan itu pun ada beberapa syarat supaya KIP-nya itu bisa terus jalan sampai kita lulus nanti. Syarat-syaratnya itu apa aja Mas kalau boleh tahu? Untuk syarat-syaratnya yang pertama itu IPK kita minimal itu harus 2,75 setiap semesternya. Kalau misalkan itu kurang dari situ nanti akan diberi surat peringatan untuk menaikkan IPK-nya itu. Syarat kedua, kita sebagai mahasiswa itu harus aktif di bidang akademik maupun non-akademik seperti berorganisasi supaya itu nanti bisa jadi laporan ke pihak KIP-nya. Dalam penyerahan simbolis, Dirjen Dikti RI Hairul Munadi menyerahkan langsung kartu KIP Kuliah kepada mahasiswa penerima bantuan. Tak hanya itu, pemberian bantuan sembako dan laptop dari Menteri Pendidikan juga turut melengkapi haru bahagia. Ya, jadi program KIPK ini merupakan program beasiswa dimaksudkan untuk membantu anak-anak kita dari masyarakat yang membutuhkan bantuan tapi juga berprestasi sehingga bisa mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Jadi pada dasarnya program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan tinggi juga akses yang berkeadilan sehingga pemerintah tidak hentinya terus mengupayakan
Rektor Universitas Lambung Mangkurat Prof. Ahmad menyampaikan, dari 1.600 mahasiswa yang diusulkan menerima KIP, baru 900 yang disetujui. Meski demikian, pihak kampus berkomitmen untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran. Itu saja berbagai prasyarat-prasyarat yang diperlukan dalam rangka menentukan siapa yang berhak dan tidak didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan dari kementerian. Sehingga dengan demikian universitas harus melakukan proses seleksi secara ketat dengan memperhatikan kondisi real dari rumah tangga atau calon penerima beasiswa dari KIP. Seperti yang kita kunjungi hari ini, alhamdulillah benar-benar sesuai dengan kriteria dari kementerian untuk mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah. Ya, jadi kita laksanakan secara ketat karena peminatnya sangat banyak. Nah, oleh karena itu 1.600 peminat tahun ini, ya, yang terpenuhi kuotanya baru 900, sehingga tentu saja proses seleksinya dilaksanakan secara sangat ketat. Ya. Program KIP Kuliah bukan sekedar membuka akses pendidikan, namun juga menjadi tangga menuju masa depan yang lebih cerah bagi mahasiswa berprestasi seperti Jalu. Bisa peringati Bulan Sumpah Pemuda tahun 2025, KNPI Kabupaten Tapin gelar Utopia. Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik, Adi Santoso, mengajak pemuda di Kabupaten Tapin untuk dapat terus berkembang untuk kemajuan daerah. Ratusan generasi muda di Kabupaten Tapin ikuti Utopia yang digelar oleh DPD KNPI Kabupaten Tapin. Kegiatan ini menjadi agenda rutin yang digelar menjelang Hari Sumpah Pemuda. Utopia merupakan kegiatan yang mewadahi kegiatan pemuda seperti sosial, lingkungan, dan lainnya. Khususnya pada tahun ini, tema yang diangkat bertema lingkungan dengan harapan generasi muda di Tapin dapat lebih peduli dan sadar akan lingkungan. Kegiatan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, Adi Santoso. Ketua KNPI Tapin, Fahrin Rizali mengatakan, dipilihnya tema Where Youth Meet Nature sebagai wujud kepedulian pemuda terhadap lingkungan, khususnya di momen Sumpah Pemuda, terlebih saat ini kesadaran akan menjaga lingkungan dinilai sudah mulai berkurang. Asal dari dua kata yang digabungkan, kalau youth itu pemuda, utopia itu adalah kreativitas, jadinya pemuda yang berkreativitas di dalam satu acara. Alhamdulillah dalam ini KNP yang mewadahi. Tujuannya kegiatan ini merangkul semua pemuda di bidang lain-lain, berbeda-beda lah. Banyak dari bidang keagamaan, bidang kreativitas di bidang seni, dan banyak lagi lah. Staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, Adi Santoso mengharapkan setelah kegiatan ini memiliki tindakan yang nyata akan kesadaran lingkungan sehingga Tapin menjadi lebih baik lagi. Gelaran-gelaran UMKM, binaan langsung KNPI dan masyarakat di sekitar Kabupaten Tapin ini sangat bagus dalam rangka untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat Kabupaten Tapin. Kemudian yang kedua, tadi kita baru lepas jalan santai KNPI yang diikuti oleh ribuan masyarakat Tapin. Ini juga bagus, berarti KNPI berkontribusi dalam rangka menyehatkan kehidupan masyarakat ya, untuk gemar berolahraga. Kemudian yang terpenting, KNPI membuka ruang komunikasi ke masyarakat luas di Kabupaten Tapin. Berharap nantinya kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi generasi muda di Tapin dan bagi daerah, dan dapat menjadi wadah menyalurkan kreativitas mereka. SMP Negeri 1 Kabupaten Hulu Sungai Tengah resmi menjadi sekolah rujukan Google pertama di Provinsi Kalimantan Selatan. Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rijal terima langsung penghargaan nasional ini di kantor Google Indonesia, Jakarta. Bertempat di kantor Google Indonesia Jakarta, Bupati Samsul Rizal terima langsung penghargaan sekolah rujukan Google
Prestasi dan apresiasi Google itu diberikan oleh Google Indonesia kepada SMPN 1 Hulu Sungai Tengah yang resmi menjadi sekolah rujukan Google satu-satunya di Provinsi Kalimantan Selatan dan nomor 3 di Indonesia. Bupati Samsul Rizal mengatakan, pemerintah daerah terus berkomitmen dalam melakukan transformasi digitalisasi pembelajaran di Hulu Sungai Tengah. Ia menyebut pengakuan oleh Google ini diberikan atas keberhasilan pemerintah daerah mengintegrasikan teknologi Google for Education secara inovatif dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang kolaboratif, inklusif, dan berdampak positif bagi siswa, guru, dan komunitas pendidikan di Hulu Sungai Tengah. Kemudian saya juga menerima pengakuan atas sekolah rujukan Google pertama di Kalimantan Selatan, ketiga di Indonesia, yaitu SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah. Pengakuan ini diberikan atas komitmen dan keberhasilan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengintegrasikan teknologi Google for Education secara inovatif dan berkelanjutan dalam proses pembelajaran sehingga mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang kolaboratif, inklusif, dan berdampak positif. Bupati Samsul Rizal menambahkan, melalui berbagai program yang didukung Google, ia percaya teknologi pendidikan akan mendorong terciptanya sistem belajar yang inspiratif. Ia berharap kerjasama dan sinergi ini dapat terus berkembang untuk menciptakan kualitas pendidikan di bumi Murakata yang lebih baik. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, merchant binaan Bank Kalsel transaksi kris terbanyak. Informasinya akan hadir sesaat lagi, kami akan kembali. Pemirsa, berikut perakiraan cuaca esok hari Selasa 7 Oktober 2025. Informasinya akan disampaikan perakirawan Lisda Kartika dari Stasiun Meteorologi Samsudinor, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi bersama saya Lisda Kartika dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku hari Selasa 7 Oktober 2025. Berikut informasinya. Sobat Cuaca, pada esok hari di wilayah Kalimantan Selatan secara umum angin permukaan diperkirakan bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Untuk suhu udara antara 22 hingga 31 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 56 hingga 99%. Untuk pagi esok hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Selanjutnya pada siang hingga menjelang sore hari, secara umum diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di wilayah kota Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. Sedangkan pada malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Begitupun pada dini hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan.
Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk esok hari, tinggi gelombang di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Informasi kami lanjutkan kembali. Pemirsa, merchant binaan Bank Kalsel menjadi salah satu merchant dengan volume transaksi kris terbanyak. Sebagai bentuk apresiasi, pemilik merchant mendapatkan paket umroh yang diserahkan pada event Banua Kristival yang digelar belum lama ini. Sri Supianingsih tidak menyangka mendapatkan hadiah umroh sebagai pemilik merchant dengan volume transaksi kris terbanyak. Hadiah ini didapatnya pada kegiatan Banua Kristival 2025, rangkaian festival Antasari belum lama ini. Usaha kuliner yang digeluti Sri adalah merchant binaan Bank Kalsel. Sri tidak menyangka bisa mendapatkan hadiah umroh karena menggunakan kris dalam usahanya untuk memudahkannya. Pernah sih saya bermimpi dapat hadiah umroh itu nggak pernah mimpi gitu loh. Tapi yang nggak tahu yang namanya rezeki ya, saya juga kaget tadi pagi diberitahu bahwa katanya saya dapat umroh, saya kan kaget, gak nyangka gitu kan. Haji, dan ini benar-benar sesuatu yang pertama kali. Makanya saya mau nangis gitu. Direktur Utama Bank Kalsel, Fahrudin, mengatakan ikut bangga salah satu merchant Bank Kalsel menjadi merchant dengan volume transaksi kris terbanyak. Menurutnya, Bank Kalsel terus berupaya meningkatkan penggunaan kris di Kalsel setelah ikut ambil bagian dalam festival. Bank Kalsel dalam waktu dekat akan menggelar Pekan ASN Bangga menggunakan kris di perkantoran pemerintah kota Banjarmasin. Farudin mengajak masyarakat menggunakan kris dalam transaksi keuangannya karena lebih aman. Nah, insya Allah minggu depan kami akan mengadakan lagi acara Pekan ASN Bangga menggunakan kris. Insya Allah hari Jumat depan di perkantoran Pemprov. Tadi kan ada satu orang yang berhasil di Bank Kalsel. Ya, itu salah satu merchant yang kami bina dan bisa meraih ini untuk yang kris terbanyak. Pak himbauan kepada masyarakat agar penggunaan Nah, dengannya kris ini mudah-mudahan bisa lebih mengamankan transaksi, mengurangi penggunaan uang tunai, dan transaksinya akan lebih aman. Jumlah pengguna kris di Kalsel hingga Agustus 2025 tumbuh 9,36% year on year dibanding tahun 2024. Sementara jumlah merchant naik 26,03% year on year. Dari sisi aktivitas transaksi, tercatat hampir 37 juta transaksi sepanjang Januari hingga Agustus 2025, melonjak 67,21% dari tahun lalu. Pemirsa, penerbangan pertama internasional melalui Bandara Internasional Samsudinor akan dimulai pada 20 Oktober mendatang. Meski demikian, berdasarkan data kantor imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin, tidak ada kenaikan yang signifikan pada permohonan paspor. Dengan sabar, Angga, salah seorang pemohon paspor, menjalani rangkaian pembuatan paspor yang merupakan dokumen resmi bukti identitas dan kewarganegaraan untuk perjalanan ke luar negeri. Malaysia menjadi tujuan utamanya. Akan dimulainya penerbangan pertama Banjarmasin Kuala Lumpur melalui Bandara Internasional Samsudinor pada 20 Oktober nanti. Mau bikin paspor baru, kebetulan baru pertama kali bikin paspor di sini. Ada keberangkatan internasional kan sekarang dari Banjarmasin menuju Malaysia. Saya tertarik mau jalan-jalan ke sana. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin Yoga Arya Prakoso Pardoyo menjelaskan, hingga saat ini tidak ada penambahan signifikan pada pemohon paspor. Berdasarkan data total dokumen perjalanan yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin, dari Januari hingga September terdata 38.133 paspor, baik pergantian maupun paspor baru. Jumlah pengeluaran paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin per Januari sampai dengan saat ini adalah berjumlah 38.133 paspor. Itu baik penggantian maupun paspor baru. Artinya tidak ada penambahan yang signifikan
terkait dengan akan dibukanya penerbangan internasional. Berdasarkan data monitoring penerbitan dokumen perjalanan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin, tujuan perjalanan ibadah umroh menduduki peringkat pertama dalam permohonan paspor. Wisata di peringkat kedua, peringkat ketiga permohonan untuk ibadah haji, keempat belajar, disusul untuk keperluan berobat, bekerja, dan terakhir adalah paspor untuk menjadi tenaga kerja Indonesia. Sementara itu pemirsa, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin secara masif terus mensosialisasikan penggunaan All Indonesia yang secara nasional diluncurkan pada 1 Oktober lalu dan juga akan dimulai diberlakukan di Bandara Internasional Samsudinor pada penerbangan perdana di 20 Oktober mendatang. Secara resmi pemerintah Indonesia telah meluncurkan aplikasi All Indonesia sebagai sistem deklarasi kedatangan terpadu yang wajib digunakan seluruh penumpang internasional pada 1 Oktober 2025 dan sudah diberlakukan di seluruh imigrasi seluruh Indonesia. Dijelaskan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin Yoga Arya Prakosowardoyo, untuk Bandara Internasional Samsudinor, aplikasi All Indonesia akan diberlakukan pada 20 Oktober mendatang. Sosialisasi secara masif juga telah dilakukan kepada pihak maskapai. Tujuan dari penggunaan All Indonesia adalah sesuai dengan perintah pusat, artinya itu adalah memudahkan masyarakat yang akan masuk ke wilayah Indonesia, baik WNI atau WNA. Artinya kalau dulu mereka harus mengisi order from untuk custom, from karantina, from imigrasi. Nah, dengan adanya All Indonesia ini mereka hanya cukup mengisi melalui satu aplikasi sudah mencakup keseluruhannya. Artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah untuk memudahkan masyarakat baik WNI atau WNA dalam rangka pada saat masuk wilayah Republik Indonesia. Sedangkan kesiapan untuk kami untuk Bandara Samsudinor, kami sudah secara sarpras pun sudah dipersiapkan, baik untuk itu petugas juga sudah kita siapkan untuk yang akan bertugas di Bandara Internasional Samsudinor per tanggal 20 Oktober tahun 2025. Aplikasi All Indonesia bertujuan memudahkan masyarakat yang masuk ke Indonesia, baik WNI maupun WNA. Aplikasi ini mengintegrasikan layanan imigrasi, bea cukai, kesehatan, dan karantina dalam satu platform yang bisa diakses melalui web maupun aplikasi mobile yang dapat diisi sejak 3 hari sebelum kedatangan. Pemirsa, setelah ini akan hadir informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Jelajahi bumi lambung Mangkurat. Meresapi arti bersemangat dan semakin kuat. Mendalami makna di balik kata wajah sampai kabupaten. Simbol sebuah filosofi tentang bagaimana wujudkan rasa syukur lewat kekayaan hayati yang makmur. Anda bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, berikut kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Hasil kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Dan laporan hari ini akan disampaikan Bribtu Wiwin Musdani Silva dari Satlantas Polres Tarbumbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Polantas dan salam presisi. Dengan saya Bribtu Wiwin, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Bumbu, pada hari ini Senin tanggal 6 Oktober 2025. Saat ini saya berada di Jalan Rongga, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu. Tepatnya di depan Mapolres Tanah Bumbu, Polda Kalimantan Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas masih didominasi baik roda 2 maupun roda 4 terpantau
Kini kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, menilik hasil kerajinan lokal di Kampung Purun, Banjarbaru menganyam harapan di tengah tantangan. Kisah perajin purun di balik keterbatasan bahan baku. Di tengah hiruk-pikuk pasar modern, semangat perajin purun tradisional masih menyala. Salah satunya terlihat pada Maimunah, seorang perajin purun yang berjuang melestarikan warisan budaya sekaligus menghidupi keluarga. Ditemui di kediamannya yang juga berfungsi sebagai tempat produksi di Kampung Purun, Kelurahan Palam, Kota Banjarbaru, Maimunah dengan telaten memperlihatkan untayan purun, bahan baku utama yang diolah menjadi berbagai kerajinan estetik. Mulai dari kotak tisu, keranjang, hingga karpet dengan motif khas, semua dibuat dengan tangan terampilnya. Maimunah menceritakan perjalanan panjang purun sebelum siap menjadi produk cantik. Prosesnya dimulai dari memanen purun di rawa Danau Seran. Setelah dipanen, purun harus melalui tahap penjemuran selama 2 hingga 3 hari hingga siap dianyam. Selain itu, banyaknya perajin menjadi tantangan tersendiri bagi Maimunah untuk terus berkreasi dan mengembangkan hasil kerajinannya. Tantangan lainnya yakni keterbatasan bahan baku. Saat musim hujan, purun sangat sulit didapatkan karena rawa terendam air. Hal ini memaksa mereka untuk mencari bahan baku ke lokasi yang semakin jauh. Kan awalnya diambil dulu purunnya nih, purunnya diambil dulu ke danau. Jadi pas diambil, habis dibawa, dikeringkan, habis itu kering 3 hari. Habis kering, diikat, ditumbuk, jadi pipih kayak gini. Ada bang liku-likunya. Apa itu? Ya bila kan banyak loh sekarang saingannya tenang sedikit tuh banyak. Jadi kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi, itu kerja bang. Lalu tuh bila ya musim hujan, nah cari purunnya nih mengeringakannya. Lawas sedikit. Perajin mengharapkan kepada para konsumen dapat melihat kerajinan purun bukan sekadar barang, melainkan warisan budaya dan karya seni yang harus dihargai. Serta minta dukungan lebih dari pemerintah, baik dalam hal ketersediaan bahan baku maupun promosi agar kerajinan purun lokal dapat dihargai, sepadan dengan nilai seni dan kerja keras yang tertanam di dalamnya. Beralih ke informasi olahraga, pemirsa, ratusan atlet olahraga Kempo dari beberapa kabupaten kota di Kalimantan Selatan berkumpul di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain persiapan menghadapi ajang Porprov, kegiatan ini juga dirangkai dengan ujian kenaikan tingkat Sorinji Kempo. Untuk kedua kalinya, Persaudaraan Siroji Kempo Indonesia atau Perkemi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sukses gelar pelatihan daerah atau Pelatda Peningkatan Teknik dan Administrasi yang dirangkai dengan ujian kenaikan tingkat tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Olahraga Sepak Takraw Desa Bamban, Kecamatan Angkinang, di mana melalui kegiatan ini merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas atlet sekaligus mempererat persaudaraan antar dojo. Kegiatan yang diikuti Perkemi dari Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Tengah dan Utara, Tanah Bumbu serta dari tuan rumah. Menurut Wakil Bupati Suryani, yang sekaligus sebagai Dewan Kehormatan Sorinji Kempo Hulu Sungai Selatan, pemerintah daerah sangat mengapresiasi kegiatan ini karena sebagai persiapan untuk menghadapi ajang Porprov di Kabupaten Tanah Laut, di mana Perkemi Hulu Sungai Selatan telah menargetkan 4 medali emas. Nah, tentu dalam hal ini kami dari pemerintah daerah sangat mendukung sekali dengan kegiatan ini, mengapresiasi dengan adanya kenaikan tingkat para atlet kita di Kempo ini, dan tentu dalam hal ini juga ya mendapatkan prestasi yang lebih baik dan juga persiapan dalam rangka untuk menghadapi Porprov di Tanah Laut nanti yang akan datang. Dan alhamdulillah kita tentu dengan keterbatasan dana
dengan dana sedikit tapi prestasi yang banyak. Kita komitmen kita bersama dengan para pengurus KONI kita di Kabupaten Sulawesi Selatan tentu tanpa mengurangi semangat juang kita untuk mendapatkan prestasi yang akan datang. Untuk hari ini kita itu ada namanya pelatihan daerah untuk membangun teknik dan juga ujian tingkat sekaligus tryout bagi kabupaten lain di Kabupaten Selatan. Alhamdulillah kita bisa mengadakan ini untuk menghadapi event Paspor Tanah Laut 2012 nanti. Dan untuk siapkan juga nanti bagaimana atlet kita kesiapannya. Gitu ya. Kegiatan yang dirangkai penyerahan bantuan jersey kepada Perkemi dan Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau PSTI Hulu Sungai Selatan oleh Wakil Bupati ini. Untuk ujian kenaikan tingkat ialah dari sabuk putih ke sabuk kuning ke sabuk orange ke sabuk hijau ke sabuk biru, serta sabuk biru ke sabuk coklat. Sementara itu pemirsa, ratusan atlet karate dari 7 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan berkompetisi dalam ajang USFI Cup 6 tahun 2025. Sebanyak 360 karateka muda tampil memperebutkan gelar terbaik di berbagai kategori, mulai dari komite, weapon hingga kata, dari berbagai kelompok usia dan tingkatan sabuk. Pada kejuaraan kali ini, para peserta kejuaraan berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan pertandingan digelar dalam 3 kategori lomba, yakni komite, weapon, dan kata dari berbagai kelompok, usia, dan tingkatan sabuk. Yuspiansah mengatakan, kejuaraan ini bukan hanya sebagai ajang kompetisi, namun juga menjadi sarana pembinaan dan evaluasi bagi karateka muda di Kalimantan Selatan. Dirinya berharap dari ajang ini lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional dan internasional. Pesan harapannya dengan setiap kami mengadakan event-event seperti ini, kemampuan anak-anak mentalnya bertanding itu semakin meningkat. Sehingga nanti kita siap untuk menghadapi Pornas yang akan datang, Porda, dan juga untuk tahun depan dari hasil Pornas di NTB nanti, itu insya Allah kita akan ke Tapisa ASEAN, yaitu 2026 di Kalimantan Timur, kebetulan Indonesia sebagai tuan rumah. Setelah itu nanti kita akan menghadapi Tapisa Olimpiade nanti di Arab Saudi tahun 2028. Sementara itu, salah seorang peserta, Aldric, mengatakan dirinya mengaku bangga dapat bertanding pada USFI Cup 6 kali ini. Kejuaraan yang digelar ini menjadi tempat dirinya mengasah kemampuan dalam bertanding dan meningkatkan mental. Ini menjadi salah satu wadah setiap karateka mengukur kemampuan masing-masing. Ada nih, gimana perasaannya nih? Udah menang nih. Kalau ada lomba serupa ikut lagi nggak? Iya. Ada harapannya nggak ke depannya? Mau ikut ini atau apa? Ada. Apa? Harapannya 2027 di Jawa. Supaya bisa menang lagi. Oh iya. Pada kejuaraan Karate Open YPOK USFI Cup 6 tahun 2025 ini, juara umum diraih Dojo Excellent Kota Banjarbaru dengan 21 emas, 20 perak, dan 13 perunggu. Disusul Dojo Man 4 Banjar dengan raihan 5 emas, 5 perak, dan 9 perunggu. Dan peringkat 3 diraih oleh YPOK Kabupaten Tapin dengan 3 emas, 2 perak, dan 7 perunggu. Pemirsa, setelah ini akan hadir informasi di seputar Kalimantan yang telah kami rangkum dalam Lintas Borneo. Jelajahi bumi lambung Mangkurat. Meresapi arti bersemangat dan semakin kuat.
mendalami makna di balik kata wajah sampai KBP. Simbol sebuah filosofi tentang bagaimana wujudkan rasa syukur lewat kekayaan hayat yang makmur. Kami awali lintas dari Kalimantan Barat. Pemirsa, percepat program ketahanan pangan, Polres Ketapang dorong masyarakat mengoptimalkan lahan dengan tanam jagung. Hingga saat ini sekitar 770 hektar lahan produktif yang telah ditanami jagung tersebar di 20 kecamatan se-Kabupaten Ketapang. Dorong percepatan Astacita Presiden menyangkut ketahanan pangan, Polres Ketapang mengajak seluruh lapisan masyarakat yang memiliki lahan untuk gencar menanam jagung. Terlebih pemerintah menjamin pembelian jagung dilakukan dengan harga yang relatif tinggi, sehingga ini menjadi stimulus terhadap petani jagung untuk lebih produktif. Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Haris mengatakan, meski terdapat beberapa kendala, namun upaya meningkatkan terus dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemda Ketapang berupa pupuk dan lahan. Selain itu, Polres terus meningkatkan koordinasi dengan petani, pemilik lahan agar terus melakukan penanaman jagung dalam mendorong percepatan ketahanan pangan Astacita Presiden. Saya kepada para petani ini, mari kita sama-sama tingkatkan hasil produktivitas dari jagung yang sudah kita tanam dan segala kendala yang ada di lingkungan ini bisa kita selesaikan bersama. Dan juga kepada seluruh anggota tentu tetap saya beri arahan dan juga perintah agar berkoordinasi dengan masyarakat termasuk para pemilik lahan dan juga stakeholder dinas kabupaten supaya tetap melakukan penanaman jagung dalam rangka mendukung program Astacita Bapak Presiden Prabowo. Dan insya Allah nanti dari waktu ke waktu hasilnya akan menjadi lebih baik dan meningkat. Sebagaimana diketahui, harga penjualan di Perum Bulog Ketapang untuk tingkat kekeringan 18 hingga 20% seharga Rp5.500. Sedangkan kadar air 14% dengan harga Rp6.500 sampai di gudang Bulog Ketapang. Gusnadi, TVRI Kalbar, melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG merupakan program nasional yang sudah dijanjikan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran program ini sendiri telah ditetapkan dan akan meningkat hingga Rp335 triliun pada tahun 2026. Pengamat sosial Herlan mengingatkan pentingnya pengawasan ketat agar program tersebut berjalan sesuai target pemerintah. Sebagai bagian dari program nasional, MBG tentu harus dilaksanakan dan didukung dengan pengawasan wajib diperketat. Jangan sampai program mulia untuk meningkatkan gizi anak-anak dan mempersiapkan generasi emas 2045 malah tidak sesuai harapan. Herlan menyampaikan yang perlu diperhatikan adalah kualitas makanan yang disiapkan. Dengan alokasi sebesar Rp15.000 per porsi, perlu diawasi benar penggunaan anggarannya agar tidak diselewengkan. Tujuan program MBG sudah bagus sehingga pelaksanaannya harus optimal agar hasilnya maksimal. Di sini kita memang butuh ada pengawasan dalam program tersebut. Jangan sampai program yang memerlukan dana yang besar seperti ini, program yang punya tujuan mulia dalam rangka untuk meningkatkan gizi anak-anak, dalam rangka untuk persiapan menuju generasi emas 2045, maka memang perlu adanya pengawasan, kontrol terhadap program tersebut. Karena kita khawatirkan program yang sangat bagus ini nanti dapat dimanfaatkan, tidak sesuai dengan harapan kita. Pengamat sosial, Herlan menegaskan bahwa program MBG tidak boleh lagi diperdebatkan karena sudah menjadi janji politik dan program nasional. Namun, dukungan masyarakat harus dibarengi dengan pengawasan ketat agar tidak merugikan anak-anak bangsa. Ya, dari Kalimantan Barat kini kita beralih ke ibu kota Nusantara. Pemirsa, ekonom Bank Indonesia Azhari Novi Sucipto mengatakan
Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN akan menjadi katalis utama perubahan struktur ekonomi daerah. Sudut pandang ekonomi, seorang ekonom Bank Indonesia, Ashari Novi Sucipto mengatakan, perekonomian di IKN akan berfokus pada pengembangan sektor potensial seperti pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurutnya ada 3 sektor prioritas yang akan jadi quick wins, yakni hilirisasi produk pertanian dan perkebunan yang selama ini masih dijual mentah. Penguatan sektor primer dengan sentuhan teknologi modern, serta perluasan sektor jasa, terutama pariwisata dan transportasi. Pembangunan IKN dengan anggaran besar dan relokasi ribuan ASN disebut akan menciptakan ekosistem bisnis baru yang lebih dinamis di Kaltim. Dan dari segi jasa mungkin kan yang berkaitan dengan perdagangan, transport, ini juga kan dengan adanya Perpres 79 tahun 2025 yang IKN sudah keluar, ini memberikan sinyal positif untuk Kalimantan Timur. Kalau kemarin kami juga ngobrol dengan teman-teman OIKN, ini juga sinyalnya sangat bagus. Jadi di akhir tahun ini akan ada pelelangan pengadaan untuk pembangunan gedung yudikatif dan legislatif, dan mungkin mulai tahun depan juga akan mulai dibangun kembali untuk yang gedung legislatif yudikatif. Nah, kalau kita bandingkan anggaran OIKN dengan yang tahun ini, tahun depan lumayan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini. Jadi mudah-mudahan itu juga akan menjadi engine ekonomi dari Kalimantan Timur. Untuk mempercepat transformasi, BI juga menyiapkan kebijakan moneter akomodatif dan memperkuat akses kredit produktif. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Pemirsa, malam puncak Grand Final pemilihan Duta Wisata dan Putri Pariwisata Kalimantan Timur 2025 diikuti oleh 8 pasang Duta Wisata dan 8 finalis Putri Pariwisata dengan penampilan terbaik menuju kemenangan. Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Duta Wisata Indonesia DPD Admindo Kaltim bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menggelar pemilihan Duta Wisata dan Putri Pariwisata Kaltim 2025. Malam puncak Grand Final pemilihan Duta Wisata dan Putri Pariwisata Kalimantan Timur 2025 mengusung tema Rise the East. Sebanyak 8 pasangan finalis Duta Wisata dan 8 orang finalis Putri Pariwisata Kaltim, perwakilan dari seluruh kabupaten kota di Kaltim menjawab dengan baik pertanyaan para juri. Hasil penilaian Dewan Juri menetapkan gelar Putri Pariwisata Kaltim 2025 diraih oleh Esther Veronica asal Kutai Kertanegara. Sementara predikat Duta Wisata diberikan kepada pasangan asal Balikpapan 1 yakni Hayden Castillo dan Rachel Iva Renata. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Saridewi bersyukur atas suksesnya kegiatan ini. Dispar Kaltim juga akan selalu mendukung pemenang guna meningkatkan kapasitas diri. Alhamdulillah sukses ya acaranya dari awal sampai akhir, terus dukungan dari semua pihak ya, sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik sesuai rencana kita dan ya dengan segala dinamikanya. Tapi alhamdulillah lancar secara prinsip. Tentunya ada wadahnya ya, Admindo ini selama ini kita fasilitasi juga ya untuk support sistem pembiayaan, sponsorship dan sebagainya. Jadi tetap sustainable mereka dan organisasinya itu kan Admindo kuat ya, itu dari pusat sampai daerah dan selalu bersamai kami dalam rangkaian kegiatan untuk utamanya seperti pemilihan Duta Pariwisata dan juga kegiatan event lain. Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Duta Wisata Indonesia DPD Admindo Kaltim, Dwi Arum Mainani mengatakan, tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan ajang tahun ini adalah keterbatasan waktu. Tantangan terbesarnya adalah karena kita mengadakan 3 hari 2 malam. Tantangannya itu di waktu, di mana kita harus memepetkan dan mengusahakan semua materi dan seluruh komposisi penilaian di dalam waktu 3 hari 2 malam itu, sehingga memang salah satu tantangannya adalah kita harus siap bugar sehat terus karena waktu tidurnya jadi agak kurang untuk menampilkan yang terbaik untuk Kalimantan Timur. Ajang ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah Provinsi Kaltim dalam memperkuat promosi di bidang pariwisata, sekaligus memberdayakan generasi muda yang berwawasan budaya.
Zen Asrullah dari Samarinda melaporkan. Kini kita beralih ke Kalimantan Tengah. Pemirsa, Bupati Murung Raya meninjau ke sejumlah titik lokasi banjir dan tanah longsor yang diakibatkan hujan deras beberapa hari terakhir. Peninjauan ke lokasi terjadinya bencana banjir serta tanah longsor ini sebagai bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Murung Raya terhadap kondisi masyarakat yang terdampak musibah. Bupati Murung Raya Herius mengatakan pihaknya akan segera memperbaiki titik-titik yang mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor dan meminta masyarakat agar tetap berhati-hati dalam beraktivitas. Ada beberapa titik terjadi kelongsoran, ada beberapa titik terjadi kebanjiran. Nah, pemerintah daerah menghimbau kepada seluruh masyarakat Murung Raya, khususnya di sekitar Kecamatan Murung, untuk berhati-hati dan tidak usah melewati jalan Angkang yang sekarang jembatannya memang tidak bisa difungsikan. Pemerintah akan segera untuk memperbaiki keadaan yang sekarang ini untuk menjadi lebih bagus lagi. Untuk tempat atau lokasi yang dikunjungi oleh Bupati bersama rombongan, yakni ke lokasi terjadinya longsor di Taman Makam Pahlawan Puruk Cahu, Jembatan Sangrahan, Jembatan Penghubung Desa Tinotali, dan ke lokasi banjir pada daerah Jalan Pulau Basan, Puruk Cahu. Dari Kabupaten Murung Raya, Edwin TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Sudah perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saya Ridani Nor atas nama seluruh kerabat kerja yang tugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Banua. Jelajahi bumi lambung Mangkurat.